Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Teknik Elektro B ingin mempresentasikan materi mengenai pengukuran dan instrumentasi. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sakila Putri Perdana, NPM 050. Perkenalkan, nama saya Yasmin Suryawibowo, NPM 055. Perkenalkan, nama saya Dia Darvina, NPM 061. Perkenalkan, nama saya Novi Pauliasari, NPM 066. Untuk materi pertama yaitu wattmeter yang akan dijelaskan oleh rekan saya Sakila Putri Perdana. Wattmeter. Definisi, wattmeter adalah alat pengukur yang digunakan untuk mengukur daya listrik yang dikonsumsi oleh suatu perangkat atau sistem. Daya listrik diukur dalam satuan watt. Wattmeter memungkinkan pengguna untuk mengetahui beberapa banyak energi listrik yang digunakan oleh suatu perangkat atau sistem pada suatu waktu tertentu. Prinsip kerja wattmeter berdasarkan pada hukum Joule dan hukum Ohm. Alat ini mengukur arus listrik yang melewati perangkat atau sistem dan tegangan listrik yang diterapkan ke perangkat tersebut dengan mengalihkan tegangan dan arus. Wattmeter dapat menghitung daya listrik yang dikonsumsi. Untuk nomor 2, jenis wattmeter. A. Analog. Wattmeter analog menggunakan jarum dan skala untuk menunjukkan daya secara langsung. Skala ini harus dikalibrasi dengan benar untuk memberikan pembacaan yang akurat. B. Digital. Wattmeter digital menggunakan tampilan numerik untuk menunjukkan daya. Mereka sering dilengkapi dengan fitur tambahan seperti pengukuran energi, faktor daya, dan fungsi perekam data. Untuk ketiga, komponen-komponen utama wattmeter. A. Transformator arus atau CT. Nanti gambar ada di atas. Digunakan untuk mengukur arus listrik yang melewati konduktor atau kabel. Yang B. Transformator tegangan atau VT. Dalam gambar tersebut digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Yang C. Kondusi acuan. Mengacu pada daya aktif yang ditetapkan sebagai referensi untuk perbandingan dan pengukuran. Dan D. Sirkuit pengukuran meliputi perangkat elektronik seperti penguat, filter, pengubah analog digital, ADC, dan unit pemotretan data. Yang D. Cara penggunaan wattmeter. Yang pertama, persiapkan wattmeter. Pastikan wattmeter dalam kondisi yang baik dan benar. Periksa bahwa semua kabel dan robe terhubung. Kedua, hubungkan wattmeter. Hubungkan robe wattmeter sesuai dengan instruksi yang diberikan, dan rob arus akan dihubungkan ke konduktor atau kabel yang membawa arus listrik. Yang ketiga, atur skala dan pengaturan sesuai skala dan pengaturan wattmeter. Yang keempat, baca pembacaan. Setelah semua koneksi telah dilakukan, amati tampilan pada wattmeter. Pembaca akan menunjukkan daya listrik yang dikonsumsi oleh perangkat atau sistem pada saat itu. Yang E. Rumus penggunaan wattmeter. Rumus dasar yang digunakan untuk menghitung daya listrik adalah: yang pertama, daya, lambangnya W, sama dengan tegangan dikali arus. Dalam beberapa kasus seperti ketika faktor daya power factor diperhitungkan, rumus dapat berbeda. Misal jika faktor daya PF diketahui, rumus yang digunakan adalah daya sama dengan tegangan dikali arus dikali faktor daya. Perlu diingat bahwa faktor daya adalah rasio antara daya aktif watt dengan daya semu VA yang dikonsumsi oleh perangkat atau sistem. Materi yang kedua, watt-hour. Watt-hour atau WH adalah suatu satuan pengukur energi listrik yang mencerminkan jumlah energi yang dikonsumsi atau dihasilkan oleh suatu perangkat atau sistem selama periode waktu tertentu. Satuan ini menggunakan satuan daya atau watt dengan satuan waktu jam.
Secara definisi, watt-hour merupakan jumlah energi yang setara dengan konsumsi atau menghasilkan daya besar atau watt selama 1 jam. Ini berarti bahwa jika suatu perangkat memiliki daya 100 watt dan beroperasi selama 5 jam, maka total watt-hour yang dikonsumsi oleh perangkat tersebut adalah 100 watt dikali 5 jam sama dengan 500 Wh. Selanjutnya yaitu satuan watt-hour yang sering digunakan dalam berbagai konteks terkait pengukuran dan penggunaan energi listrik. Seperti tagihan listrik, perencanaan energi, analisis konsumsi energi, dan pemantauan efisiensi energi. Satuan ini memungkinkan pengguna untuk memahami seberapa banyak energi yang digunakan oleh perangkat atau sistem dan membantu dalam menghitung biaya energi yang terkait. Konversi watt-hour juga sering dilakukan dengan satuan yang lebih besar, yaitu kilowatt-hour. 1 kilowatt-hour setara dengan 1000 watt-hour. Misalnya 2000 watt-hour sama dengan 2000 atau 1000 sama dengan 2 kilowatt-hour. Selanjutnya yaitu cara menghitung dalam watt-hour. Apa itu watt? 1000 watt sama dengan 1 kilowatt. Terus bagaimana cara menghitung watt-hour? Di bawah ini ada beberapa contoh soal dalam menghitung watt-hour. Yang pertama dalam kasus kipas angin. Jika Anda menggunakan kipas angin yang mengkonsumsi 40 watt selama 4 jam per hari, maka perhitungannya adalah 40 watt dikali dengan 4 jam penggunaan, menghasilkan 160 watt-hour. Jadi konsumsi harian sekitaran 0,16 kWh. Dalam kasus kedua yaitu mesin kopi. Beberapa perangkat listrik hanya digunakan sepersekian jam atau menit per hari. Misalnya mesin kopi, perhitungan untuk skenario ini adalah watt dikali menit digunakan per hari dibagi 60 menit sama dengan watt-hours harian. Mesin kopi 1100 watt yang digunakan selama 10 menit per hari hanya akan mengkonsumsi 183 watt-hours per hari atau 0,18 kWh. Bisa dihitung dengan contohnya seperti 1100 watt dikali dengan 10 menit per harinya dibagi dengan 60 menit sehingga menghasilkan arus yang digunakan sekitar 183,3 watt-hour. Cos theta. Fungsi kosinus atau cos theta adalah salah satu dari 3 fungsi trigonometri yang paling umum bersama dengan sinus dan garis singgung. Dalam trigonometri sudut siku-siku, fungsi kosinus didefinisikan sebagai rasio sisi yang berdekatan dan sisi miring. Apa itu cos theta? Sin theta dari segitiga siku-siku sama dengan rasio panjang sisi yang berdekatan dengan panjang sisi miring. Di kuadrat mana fungsi kosinus positif dan di kuadrat mana negatif. Dapat diamati dari grafik di atas bahwa fungsi kosinus positif di kuadran 1 dan 4 dan negatif di kuadran 2 dan 3. Berikut ini catatan penting yang teman-teman harus ketahui dan diingat. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.